Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1044 Dream Radio Successful Muslim Family. Apa kabar ada sahabat iDream? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kembali saya Rudi Saputra hadir menemani Anda kita di program Inspirasi Keluarga untuk edisi Psikologi Keluarga yang pastinya akan membahas tema tentang psikologi bersama narasumber kita hari ini. Terima kasih untuk Anda yang mendengarkan kami di live streaming di www.idreamradio.id atau untuk Anda yang menggunakan Android, Anda juga bisa download aplikasi iDream Radio di Play Store dan Anda bisa dengarkan iDream Radio dimanapun Anda berada dengan menggunakan gadget Anda. Nah, saya ajak juga untuk Anda sahabat iDream, program Psikologi Keluarga ini kerjasama kita iDream Radio bersama Lembaga Yayasan Sahabatku. Jadi untuk Anda yang ingin berkonsultasi seputar psikologi, Anda bisa langsung download aplikasi Sahabatku di Play Store. Anda bisa berkonsultasi dan nanti akan dijawab oleh psikolog dari sahabat iDream. Nah, seperti hari ini saya sudah bersama narasumber kita yang akan membahas tema kita hari ini. Ada Mbak Ina Mutmainah, psikolog yang sudah bersama kita di studio. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Pak Rudi. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Ina? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini di Psikologi Keluarga kita akan membahas tema tentang apa nih Mbak Ina? Adversity quotient ya, seperti yang kita janjikan kemarin ya. Iya, oke. Jadi ini kita akan membahas adversity quotient dan ini salah satu ilmu psikologi juga ya, tentang bagaimana mungkin ketika kita menghadapi permasalahan atau menghadapi hal-hal ya Mbak, ini adalah salah satu cara untuk kita tetap bertahan dan tetap survive nih untuk setiap permasalahan yang kita hadapi. Oke, kalau kita berbicara mengenai adversity quotient ini mungkin menjadi satu bahasa yang baru didengar oleh sahabat iDream. Mungkin bisa dijelaskan dengan Mbak Indah, apa sih adversity quotient ini? Adversity quotient ya. Selama ini kan kita familiar dengan istilah IQ ya, terus juga emotional quotient, terus juga spiritual quotient gitu ya. Nah, ada satu istilah lagi yang sebenarnya baru-baru ini ya, tahun 2000 ya. Itu diperkenalkan tentang istilah adversity quotient ini. Ini merupakan kecerdasan kemampuan seseorang untuk menghadapi kesulitan ya, menghadapi supaya untuk bisa bertahan hidup saat menghadapi kesulitan. Intinya itu seperti itu. Jadi bagaimana ketahanannya dia saat dia menghadapi kondisi yang tekanan, kesulitan seperti itu. Oke, berarti kemampuan diri untuk bertahan itu ya Mbak ya. Oke. Dan itu merupakan salah satu penentu ya kesuksesan dalam berbagai aspek dari kehidupan. Oke, ini juga salah satu penentu sahabat iDream. Nah, apakah kalau adversity quotient ini apakah secara alami dimiliki oleh setiap orang? Apa perlu dibentuk di Mbak Ina? Sebenarnya kalau kita istilah adversity quotient itu erat kaitannya dengan bagaimana kognisi ya, bagaimana kemampuan kognisinya dia, terus juga bagaimana kemampuan imunologinya dia, ya artinya kemampuan dia imun terhadap kondisi sekitarnya, terus juga kemampuan neuropsikologinya dia. Jadi 3 aspek ini ya. Kalau IQ kan lebih banyak terkait dengan genetik dan juga bagaimana stimulasi itu bisa meningkatkan gitu kan. Nah, kalau adversity quotient itu lebih ke pembentukan sebenarnya dengan kapasitas kemampuan yang dia punya, dengan kapasitas kognisi, terus juga dia ya imunologinya dia menghadapi serangan gitu kan, perubahan, terus pergolakan, karena hidup ini kan penuh dengan tantangan, masalah, perubahan, pergolakan gitu kan, menghadapi konflik gitu, dan hubungannya dengan cara berpikirnya dia ya, bagaimana neuropsikologinya itu menentukan akhirnya itu seperti apa. Jadi kita bisa meramalkan seorang itu apakah dia nanti sukses atau gagal itu bisa dilihat dari adversity quotient-nya seperti itu. Oke, baik. Nah, berarti apakah bisa disamakan dengan ketika seorang untuk bertahan dari semua dalam kehidupan atau mungkin juga dari permasalahan, apakah bentuknya seperti misalnya ada yang bertahan secara fisik gitu, apakah itu bentuk dari adversity quotient juga atau hanya secara sikap atau pemikiran aja nih? Itu erat kaitannya dengan pola asuh ya, dengan pola asuh bagaimana kondisi rumah atau ibu bapaknya itu mendidik dia saat menghadapi tantangan, kesulitan, mulai dari dia mungkin waktu masih kecil, terus juga kan beranjak dia bisa berjalan ya kan, terus juga dia berinteraksi bermain dengan teman-temannya gitu. Terus saat dia menghadapi kesulitan apakah langsung dibantu gitu atau mungkin
apakah orang tua tuh suka kasih tantangan-tantangan gitu yang bisa meningkatkan hal seperti itu gitu. Atau mungkin orang tua jor-joran semuanya serba difasilitasi dan semuanya demikian mudah dicapai. Itu juga mempengaruhi kan daya juangnya dia saat menghadapi perubahan, pergolakan seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang ini bisa dibentuk sejak dini, berarti sejak bisa anak-anak itu kecil. Ya. Oke, nah ini mungkin apa hal yang biasanya mempengaruhi ini Mbak untuk adversity quotient seseorang ini? Ya, seperti tadi saya ungkapkan, yang pertama itu kognisi ya, psikologi kognisinya dia. Jadi bagaimana kapasitas wawasannya dia, gitu kan, bagaimana kapasitas mentalnya dia, gitu ya, saat menghadapi kesulitan. Ya, ini kan intinya sebenarnya adversity quotient itu dia bagaimana respon dia saat menghadapi kesulitan. Gitu. Jadi yang pertama itu tadi ya, bagaimana dia bersikap pesimis atau optimis gitu. Nah jadi orang pesimis itu kalau kaitannya dengan neuropsikologi, otaknya itu udah beda. Orang yang pesimis itu penuh dengan otak itu kan seperti punya Google Map sendiri kan. Artinya dia saat dia punya niat itu langsung tuh tuk langsung dia punya rencana-rencana gitu kan. Orang yang pesimis itu melihat berbagai macam orang yang optimis melihat berbagai macam alternatif gitu. Nah, sedangkan orang pesimis itu dia kecenderungannya mudah menyerah gitu ya, mudah menyerah, terus juga ingin dikasihani, ingin tuh dan menikmati ya, kalau dikasihani itu menikmati dan yang butuh banget perhatian untuk supaya dia bisa ditolong. Gitu. Orang pesimis kan seperti itu. Dan ke orang pesimis itu mungkin menghadapi tantangan, kesulitan itu sifatnya kondisional, artinya untuk saat ini aja sulit gitu. Tapi kalau orang pesimis itu permanen gitu. Permanen itu dalam arti ada tren dia kalau menghadapi kesulitan tuh jangka panjang gitu ya. Artinya saya nggak bisa gitu, dan itu permanen, nggak bisanya itu permanen gitu. Tapi kalau orang pesimis itu kalau optimis itu mungkin saya belum bisa, tapi saya akan berusaha gitu ya. Ada kan orang yang gagal, yang terus-terusan gagal kan, ini nggak pernah berhasil. Nah orang-orang yang adversity quotient-nya tinggi itu mungkin bukannya orang yang selalu berhasil gitu, bukan berarti dalam arti seperti itu, tapi orang yang mungkin saat menghadapi jatuh bangun gitu, bagaimana dia saat di bawah dia bisa naik gitu, daya lentingnya tuh tinggi gitu. Nah itu. Terus apa lagi ini Mbak ini? Nah itu ya, itu kognisinya, bagaimana cara dia tetap optimis gitu kan? Optimis, pesimis gitu kan, itu kan lawannya gitu, optimis, pesimis. Terus juga bagaimana ketekunannya dia, endurance-nya dia, gitu kan, endurance saat menghadapi hal-hal yang sulit gitu. Ada orang kan yang bisa mampu bertahan kan, mampu bertahan dengan kebosanan, mampu bertahan dengan situasi yang nggak enak gitu kan, itu kan endurance-nya dia gitu. Atau mungkin resilient, ketabahannya dia. Tabah dalam arti ada orang sama-sama nih kondisinya sama-sama gagal gitu, tapi yang satu tabah, artinya mau gagal apa enggak dia kondisinya tidak banyak berubah gitu. Nggak berpengaruh gitu ya Mbak ya? Iya, resilient tuh gitu. Tapi kalau orang yang yang satunya lagi mungkin yang tidak tabah, wah udah berdarah-darah gitu kan, udah kayak orang pesakitan banget gitu ya. Jadi dan kondisinya mungkin terpuruk gitu. Padahal sebenarnya bobot musibahnya sama gitu. Tapi kenapa yang satu ini masih tetap bisa bertahan gitu kan? Tapi kenapa yang ini terpuruk banget gitu. Nah itu yang membedakan itu. Sejauh mana kecerdasannya itu berpengaruh terhadap bagaimana dia menghadapi kesulitan. Termasuk saat dia menghadapi tekanan ya. Ada orang kan saat menghadapi tekanan justru makin terpacu gitu kan. Makin tertantang ya Mbak ya. Iya karena tipe-tipe yang adrenalin kan begitu kan. Malah kalau dikasih yang gampang, gampang gitu. Kenapa sih misalnya? Masuk UI kayaknya satu kelas semuanya dapat UI gitu misalnya ya. Buat dia mungkin kok gampang banget sih masuk UI cari yang susah deh ITB misalnya gitu ya. Bukan mengabaikan ini ya. Bukan, dalam arti dia cari yang susah apa ya? Yang jarang diterima itu yang ITB. Dia kan lebih tertantang ke ITB, padahal kan sebenarnya tekanannya lebih tinggi kan. Artinya banyak di antara kita tuh yang untuk jurusan-jurusan teknik ya. Kalau untuk jurusan mungkin kayak kedokteran masih UI lah, kedokteran sosial gitu kan masih UI lah. Tapi untuk jurusan-jurusan yang jurusan tertentu mungkin itu lebih menantang buat orang tertentu. Tapi mungkin buat orang-orang yang tekanan gitu mungkin dia nggak berani juga gitu. Saya nggak berani milih perguruan tinggi cari yang aman aja, cari yang aman gitu. Artinya makin dia, artinya tekanan itu membuat dia cemas ya, cemas gitu kan. Kalau yang satu mungkin ada sih stres cemas, cuma dia mendrive dia untuk melakukan yang
sesuatu yang progresif gitu. Mencari solusi gitu ya Mbak ya, untuk agar bisa melewati tantangan kreatif, itu. dan dia punya planning, kalau mau masuk perguruan tinggi kota, misalnya fakultas psikologi UI misalnya, apa tantangan yang dia pikir ini menantang kan, karena kan yang bisa masuk berapa sih sekarang porsinya? Ya terbatas ya Mbak ya. Ya terbatas gitu. Dia itu dia justru adrenalinnya nyala kan di situ. Tapi mungkin yang satu enggak, dia nggak berani. Saya nggak berani, saya mungkin akan lebih ke perguruan tinggi yang yang dia bisa lebih potensial untuk bisa masuk gitu. Oke, jadi masalah tadi ya, masalah endurance, terus juga masalah resilient, terus juga masalah optimis, terus juga locus of control juga nih. Locus of control internal itu buat dia nggak ngaruh ya saya mau dikasih reward atau punishment gitu, buat dia saya lebih percaya sama kemampuan saya gitu. Jadi kalau dia mau ujian, dia akan belajar dengan optimal. Saya yakin gitu, saya tuh punya saya menentukan gitu. Di samping mungkin doa. Tapi kalau yang locus of control eksternal, dia akan lebih terpengaruh dengan reward. Makin dikasih reward tinggi, makin semangat dia. Kalau nggak ada reward dia nggak bakal atau di punishment dia nggak nih. Itu orang-orang yang locus of controlnya eksternal, sangat butuh support yang sifatnya. Tapi kalau yang locus of control internal, dia akan lebih percaya bahwa dia punya kemampuan, bisa berani action gitu ya, bertindak dan tidak bergantung pada bantuan orang. Oke, bagaimana nih cara membedakannya? Mungkin ada orang tua nih untuk melihat anaknya tadi yang butuh dukungan dari eksternal, atau dia sudah dari internal aja udah semangat gitu. Bagaimana orang tua nih untuk bisa membedakan? Ya, orang tua juga harus, itu kan sebenarnya kaitannya sama bapak ibu ya. Si ibu itu demikian semangat kan anaknya berprestasi, tapi kadang dia kecewa. Kenapa sih anak saya kok males ya, atau mungkin nggak semangat belajar. Kita harus cek dulu bapaknya gimana gitu ya. Jadi itu perkawinan bapak ibu gitu. Anak itu kan menyerap energi, semangat, antusiasme dari orang tua aja kan. Pastikan aja bahwa orang tuanya itu bisa menularkan energi positif, semangat ke anak gitu. Nah itu ya. Tadi belum selesai nih, yang tadi kan baru kognisi ya. Yang kedua imunologi. Nah ini penelitian kan memang sudah membuktikan ya bahwa orang-orang yang mampu bertahan itu memang daya imunologinya tinggi gitu. Jadi imunologi ini kaitannya dengan fungsi tubuh, cara berpikir. Kalau kita bilang saya capek, lebih ke fisik berarti ya Mbak ya? Iya, saya capek ya emang benar-benar capek gitu. Jadi saat kita bilang aduh gitu ya, ngeluh misalnya, makanya kan dalam konsep Islam itu harus banyak bersyukur tadi kan. Dan kalaupun misalnya kita kondisi sakit jangan ngeluh deh. Karena begitu kita aduh aja itu skema otak udah berubah. Jadi di situ udah yang aduh gitu, udah tuh nanti kortison yang keluar, karena stres kan, hormon stres keluar. Kalau kondisi diam, tau-taunya kita stres nggak jelas gitu, sementara kortisol itu buat kita supaya dalam kondisi stres gitu kan, kita harus berpacu. Nah itu terus terusan keluar, akhirnya kan merusak tubuh kan. Ya, nanti ada gangguan diabetes gitu kan, khas diabetes jantung, darah tinggi segala macam, karena mungkin lebih ke imunologi karena cara berpikirnya. Jadi dia menghadapi tantangan itu dia persepsikan sebagai apa gitu. Ada orang kan tadi saya bilang dia mau persepsikan tantangan itu sesuatu yang menantang gitu. Tapi buat dia mungkin stressful gitu ya, malah kayak singa gitu. Tapi buat orang wah asik nih gitu kan, wah bisa nih nguji gitu. Orang mungkin kayak misalnya mau lomba karate ya, mungkin kalau kita ngeliat kan serem tuh ya, bener-bener. Tapi buat orang yang adrenalinnya ini itu bener-bener tantangan buat dia kan, malah buat dia mungkin wah gimana caranya buat mukul poinnya kalau kepala disepak gitu kan, poinnya tinggi kan. Tapi buat orang waduh dia lebih tinggi gitu ya. Jadi dia lihat tantangan itu justru bikin dia semakin takut, stres. Nah itu imunologi lebih ke kemampuan daya tahannya dia ngadepin tantangan. Kayak gitu. Sama aja kayak apa sih kalau di TV itu uji nyali ya. Iya betul. Dia udah nggak pede di area gelap, udah nggak pede gitu. Aduh jangan ganggu saya gitu kan. Udah tapi ketakutan sendiri ya. Pede dan dia apa namanya kan kayak tapi
nanti jangan bahas itu deh. Nah, gitu deh. Intinya sih imunologi itu erat kaitannya dengan cara berpikir kita ya. Itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Oke. Nah, makanya kan kadang orang kalau mau sehat ubah cara berpikir. Cara berpikirnya yang dirubah betul. Artinya dunia ini kan nggak semuanya sempurna toh. Yang maha sempurna siapa? Allah kan. Jadi kalau kita gampang kecewa karena mungkin nggak sesuai dengan harapan, tuh kalau kecewa itu kan stres yang keluar, cemas gitu. Karena kecewa maka kalau sering kecewa, sering nggak puas, hormonnya yang keluar ya hormon-hormon yang stres gitu, akhirnya kan jadi merusak. Oke, baik kita break dulu Mbak Ina dan juga sahabat iDream, kita break sini, dan untuk Anda sahabat ini tetap di sini di 1044 iDream Radio. Saya masih akan kembali untuk Anda membahas tema kita hari ini di Inspirasi Keluarga.